Pada praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan konfigurasi OSPF Backbone. Yang pertama kita lakukan adalah menambahkan IP address untuk port interface Ether 2, yaitu menggunakan IP address 10.20.10.1/30. Kita menggunakan /30 agar hanya terdapat 2 IP address pada masing-masing port interface di dalam topologi kita. Berikutnya kita akan menambahkan bridge. Nantinya bridge ini kita beri nama loopback, sehingga loopback ini nantinya kita gunakan untuk menyimpan IP address loopback dan juga router ID kita. Berikutnya kita menambahkan lagi satu IP address, yaitu 1111 sebagai IP address loopback dan juga router ID untuk router kita. Berikutnya kita akan menambah instance baru dan memasukkan router ID, yaitu 1111 serta redistribute connected routes as type 1. Berikutnya kita akan menambahkan network list ke dalam OSPF yang kita buat. Network list di sini berisi seluruh IP address yang berada dalam IP address kita. Tapi dengan pengecualian, yaitu IP address 10.20.10.1 akan diganti dengan IP address 10.20.88.1/30. Di sini seluruh IP address pada address list menggunakan networknya, yaitu dengan angka paling belakang diubah menjadi /jaringannya, kecuali untuk IP address loopback, karena IP address loopback merupakan router ID sehingga tidak menggunakan /. Selanjutnya, setelah memasukkan seluruh address ke dalam network list, maka secara otomatis interface-nya akan berubah mengikuti IP address yang kita tambahkan. Berikutnya dapat kita lihat pada route list yang berada di router kita bahwa seluruh IP address dalam jaringan kita telah terhubung melalui OSPF yang bertuliskan DAO, yang berarti Dynamic Active OSPF. Lalu berikutnya kita akan mencoba melakukan ping ke semua IP address router yang berada dalam jaringan kita menggunakan terminal yang ada di Winbox. Berikutnya, setelah berhasil melakukan ping ke seluruh IP address router yang berada dalam topologi kita akan melakukan ping ke seluruh IP address pada PC yang terdapat dalam topologi kita. Untuk kali ini, kita tidak memerlukan routing statis terhadap PC, dikarenakan OSPF sudah mengambil network dari router ke PC, sehingga PC dari topologi kita otomatis telah terhubung semuanya ke dalam jaringan OSPF. Berikutnya kita akan melakukan percobaan non-backbone, di mana kali ini saya akan menggunakan area 1. Jadi kita terlebih dahulu mengubah seluruh network yang ada pada OSPF kita menjadi area 1 dalam network list. Di sini saya mengubah semuanya langsung masuk ke dalam area 1. Lalu berikutnya saya akan memperlihatkan konfigurasi area 1 saya,
dengan instance default. Lalu berikutnya saya akan melakukan konfigurasi terhadap router 2. Di sini kabel atau port Ethernet yang terhubung dengan jaringan di router saya akan saya ubah menjadi area 1 juga, sehingga router yang berada di tengah otomatis akan menjadi ASRB dan menghubungkan area 1 serta area 2. Sementara router yang saya miliki dan PC saya akan seluruhnya masuk ke dalam area 1. Dan nantinya akan dihubungkan oleh router 2 ke area 0 dan juga area 2. Di sini dapat terlihat bahwa kita lumayan lama terhubung dengan router 2 dan router lainnya pada root list dikarenakan kita menggunakan redistribute connected route as type 1, di mana pada protokol ini konfigurasi IGP eksternal dan juga internalnya dihitung terlebih dahulu sehingga memakan waktu sedikit lebih lama. Lalu berikutnya dapat dilihat bahwa seluruh PC dan juga router yang ada dalam topologi OSPF kali ini telah masuk dalam root list kita, sehingga kita dapat melakukan ping ke router dan juga PC yang berada dalam area 2, yaitu 10.20.111 serta IP address 192.168.2.2 yang merupakan router dan PC yang berada pada topologi area 2. Lalu untuk berikutnya yaitu pada lab ketiga yang merupakan virtual link. Di sini karena saya menjadi router pada area 1, jadi saya tidak mencoba melakukan virtual link. Untuk video percobaan virtual link akan saya lampirkan pada laporan di mana percobaan tersebut dilakukan oleh teman saya yang menjadi area 3 dan melakukan koneksi ke area 0. Selanjutnya untuk lab terakhir yaitu lab 5 yang merupakan redundancy. Di sini kita menambahkan kabel baru antara router 1 dan router 4. Lalu saya menggunakan interface Ether 3 dan saya menambahkan IP address baru yaitu 10.20.69.2/30. Lalu berikutnya setelah menambahkan IP address, saya menambahkan network baru ke dalam OSPF saya yaitu 10.20.69.0/30 yang merupakan jaringan dari router saya ke router 4. Lalu berikutnya setelah menunggu beberapa saat, router saya dan router 4 akan langsung terhubung sehingga akan langsung muncul redundansi di mana apabila router saya terputus dari jaringan OSPF, maka saya dapat menghubungi jaringan OSPF router lainnya melalui port redundancy pada Ether 3 yaitu yang terhubung langsung dengan router keempat. Di sini setelah berhasil terkoneksi, saya mencoba melakukan ping ke router dan juga PC router 4 dan hasilnya adalah berhasil, yang menandakan bahwa saya telah terhubung secara langsung menggunakan OSPF dengan router 4.